the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 15 ingin melakukan wawancara tentang bahan pangan hewani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Dan saya Nova Hamdi. Dan saya Kusuma Yurfi Naja. Dan saya Ibrahim. Mari kita saksikan videonya. Dah. Halo semuanya. Kali ini saya sedang bersama Ibu Dewi, salah satu pembuat amplang di tempat tinggal kami. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit bertanya mengenai usaha beliau. Bu Dewi, mengapa Ibu memilih berjualan amplang daripada berjualan yang lain? Karena amplang itu merupakan makanan dan sekaligus oleh-oleh ciri khas Kalimantan yang sudah terkenal di masyarakat luas, di pedesaan, di perkotaan, dan di mana-mana. Dan rasanya yang gurih dan nikmat renyah membuat semua masyarakat itu suka. Dan bahan bakunya seperti ikan bandeng mudah didapat di daerah tempat tinggal kita. Oh, jadi amplang ini merupakan salah satu makanan ciri khas dari Kalimantan ya, Bu? Iya betul, amplang itu merupakan salah satu ciri khas oleh-oleh dari daerah Kalimantan. Nah, kira-kira omset yang Ibu dapatin dalam penjualan itu berapa ya? Tergantung daripada momen-momen tertentu. Pada hari-hari biasa, saya bisa dapat antara 1 juta sampai 2 juta per bulan. Bila hari-hari besar seperti Idul Fitri, Hari Natal, Tahun Baru, Hari Raya Idul Adha, omset saya bisa meningkat 2 sampai 3 kali lipat. Wah, lumayan juga ya, Bu, pendapatannya. Ya, alhamdulillah. Dari pendapatan saya yang seperti itu bisa sedikit menopang perekonomian keluarga. Nah, kira-kira dalam memulai usaha ini, tantangan apa sih, Bu, yang Ibu hadapin? Tantangan yang saya hadapi itu bila ada kenaikan di bahan baku seperti ikan, tepung, minyak, dan bumbu-bumbu itu yang mempengaruhi untung saya. Karena apabila terjadi kenaikan dari bahan-bahan baku tersebut, maka akan berpengaruh dengan keuntungan saya. Karena saya tidak mungkin mengurangi salah satu ataupun sedikit dari semua bahan-bahan baku itu yang sudah saya pergunakan dan saya resepkan ke makanan saya. Untuk menjaga kenyamanan pelanggan Ibu, kira-kira kiat-kiat apa yang akan Ibu lakukan? Kiat-kiat yang saya lakukan seperti menjaga produk, selalu merespon cepat apa yang mereka mau, menanggapi apapun keluh kesah dari mereka seperti mereka komplain rasa, terus pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Saya selalu menanggapinya dengan ramah, berlapang dada, lega hati, membuat pembeli itu senyaman mungkin lah berbelanja di produk saya. Saya harus berusaha membuat para pelanggan-pelanggan saya itu merasa senang, merasa puas, dan selalu repeat order di tempat saya. Dalam menjalankan usaha, ada kemungkinan akan mengalami kerugian kan ya pastinya. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi apabila terjadi kerugian dalam usaha Ibu? Untuk mengatasi kerugian dalam usaha saya harus mencari tahu dulu penyebabnya nih, dari mana. Seandainya itu dari bahan baku, atau dari ikan, atau dari mana-mana pun, saya akan cari penyebabnya itu dulu. Kalau dari bahan baku, saya harus mencari ke toko-toko yang bisa menjual bahan baku itu lebih murah daripada yang di toko yang mahal tadi. Dan salah satunya pastinya harus tetap kualitasnya ya. Bukan berarti kan barang yang murah itu tadi kualitasnya buruk gitu. Untuk menjaga kualitas produk Ibu,
Bagaimana cara Ibu memilih bahan-bahan yang segar dan berkualitas baik? Untuk menjaga kualitas produk saya, biasanya saya belanja sendiri. Saya turun ke pasar, ke tengkulak-tengkulak ikan, memilih ikan yang segar dan tidak berbau, warna masih bersih, tempatnya pun juga harus bersih. Seperti bahan baku yang lain, telur, minyak, dan tepung-tepung itu, saya memang menggunakan bahan-bahan yang baik semua. Dan toko-tokonya itu memang udah biasa saya tempati berbelanja, jadi mereka sudah tahu apa-apa yang saya pesan, dan pasti mereka menyediakan bahan-bahan yang berkualitas yang seperti saya pesan-pesan biasanya. Ya. Bagaimana cara Ibu menangani komplain atau keluhan dari pelanggan Ibu? Untuk menangani komplain dan keluhan dari pelanggan saya harus tetap menerima apapun itu dari pelanggan saya, dan saya harus memberikan solusi yang terbaik untuk para pelanggan saya, seperti tetap menjaga kualitas saya dan bisa menjadikan evaluasi untuk saya memperbaiki produk-produk saya di kedepannya, agar para pelanggan saya itu tetap nyaman untuk membeli produk saya. Bagaimana cara Ibu untuk mempromosikan dagangan? Cara saya pertama kali untuk mempromosikan dagangan itu, pertama tuh lewat teman-teman, lewat pengajian-pengajian, lewat pelatihan-pelatihan, lewat media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan alhamdulillahnya saya juga dibantu oleh PT Pertamina Hulu Mahakam. Bagaimana cara Ibu mengatasi atau menghadapi harga bahan yang naik turun? Cara saya untuk mengatasi bahan-bahan yang naik dan turun yaitu dengan cara menyetok bahan-bahan pada saat harga masih murah. Berapa modal yang Ibu keluarkan saat membuka usaha? Modal yang saya butuhkan untuk membuka usaha pertama kali itu agak lumayan banyak ya, karena saya harus membeli bahan baku, peralatan, plastik, dan lain sebagainya, itu berkisar antara 4 sampai 5 juta lah yang saya butuhkan. Terima kasih ya Bu Dewi atas waktu dan kesediaannya untuk menerima saya dan sedikit berbincang tentang usaha Ibu. Semoga kedepannya usaha Ibu semakin lancar, semakin maju, dan semakin laris. Amin, terima kasih banyak atas doa-doa dan kunjungannya. Ya sama Bu. Nah, untuk teman-teman yang lagi nyari cemilan buat santai, oleh-oleh, ataupun hampers buat orang-orang tercinta, jangan lupa ya, order di amplangnya Bu Dewi. Alamatnya ada di Sanipah, Kampung Kamal, RT 10. Terima kasih untuk promosinya. Sama-sama. Jangan lupa order ya. Like cherry blossoms blooming in the mountain in